Ciri-ciri Dajjal keluar sebelum terjadinya hari kiamat banyak disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Dajjal disebutkan sebagai pemuda berambut keriting dan bermata satu karena mata sebelah kanannya buta. Dajjal juga menguasai bumi dari ujung timur hingga barat. Dajjal merupakan sumber dari segala fitnah besar yang terjadi jelang hari kiamat. Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat. Di masa itu, banyak manusia yang terpengaruh oleh fitnah Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makhluk yang digambarkan dalam sebuah hadits bermata satu di kening itu mengajak umat manusia kepada kesesatan dan tak segan membunuh mereka yang membangkang perintahnya. Berikut 9 ciri-ciri Dajjal seperti yang tertuang dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. 1. Dajjal pemuda berambut keriting dan bermata satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memudaratkan kalian. Karena jika Dajjal muncul, sedangkan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya, bukan kalian. Jika dia muncul, sedangkan aku tidak lagi berada di antara kalian, maka setiap orang muslim wajib membela dirinya, dan Allah lah yang menjaga setiap orang muslim sepeninggalku." Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting, dengan bola mata yang menonjol. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Irak, lalu menyebar ke segala penjuru. Hai hamba-hamba Allah, berpendirian teguhlah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Dajjal menguasai bumi 40 hari. Dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari. Ya Rasulullah, ma lubthuhu fil ardi, qala, 40 yawman, yawmun ka sanatin, wa yawmun ka shahrin, wa yawmun ka jumu'atin, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 tahun, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 bulan, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 minggu, sedangkan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang ini. 3. Kecepatan Dajjal seperti hujan disertai angin besar. Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kecepatan Dajjal dan bala tentaranya. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan perjalanan Dajjal dan pasukannya di muka bumi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperti hujan yang diiringi dengan angin besar." 4. Dajjal mampu turunkan hujan. Disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Dajjal memerintahkan kepada langit untuk hujan, lalu turunlah hujan, dan memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tetumbuhan, maka tumbuhlah tetumbuhan dengan suburnya, sehingga ternak mereka berkembang dengan pesat dan bertubuh gemuk-gemuk serta berlimpah air susunya. 5. Dajjal mampu suburkan tanah tandus. Bila Dajjal melewati suatu kampung dan menyeru mereka, tetapi mereka menolaknya, maka harta benda mereka, yakni ternak mereka, mengikuti Dajjal, sehingga mereka tidak mempunyai harta lagi, tiada sesuatu pun yang tersisa dari milik mereka. Bila Dajjal melewati suatu daerah yang tandus, maka ia berkata, "Keluarkanlah semua perbendaharaanmu," maka semua perbendaharaan tanah tandus itu muncul dan mengikutinya bagaikan lebah mengikuti ratunya. 6. Dajjal mampu menghidupkan orang mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Dajjal memerintahkan untuk membunuh seorang lelaki, lalu lelaki itu dipukulnya dengan pedang hingga terpotong menjadi 2 bagian dalam keadaan terpental jauh. Kemudian Dajjal memanggilnya,
Ternyata lelaki itu hidup kembali dan datang kepadanya. 7. Dajjal membawa air dan api. Dari Huzaifah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Dajjal, ia membawa air dan api, yang kelihatan api adalah air dingin, dan yang kelihatan air adalah api. Hadis riwayat Bukhari. 8. Dajjal mata kanannya buta. Dari Nafi, dari Abdullah berkata, Dajjal disebut-sebut di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau berkomentar, Allah tidak samar bagi kalian, Allah tidak buta sebelah, sambil beliau mendemonstrasikan dengan tangannya ke matanya dan bahwasanya Al-Masih ad-Dajjal buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Hadis riwayat Bukhari, nomor 7130 Fathul Bari, Sahih. 9. Dajjal tidak bisa masuk Madinah. Dari Abu Bahroh, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemelut Al-Masih ad-Dajjal tak akan memasuki Madinah, sebab ketika itu Madinah mempunyai 7 pintu yang setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Hadis riwayat Bukhari, nomor 7125 Fathul Bari, Sahih. Seperti disebutkan di atas, fitnah Dajjal merupakan sumber fitnah terbesar bagi umat manusia. Karena, Muslim perlu melakukan amalan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Berikut doa terhindar dari fitnah Dajjal yang dibaca di tahiyat akhir. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadits muttafaq alaih. Selain rutin membaca doa tersebut, Muslim juga dianjurkan menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi agar terbebas dari fitnah Dajjal. Di dalam kitab Al-Muhtarah karya Al-Hafiz Ad-Diyaul Maqdisi disebutkan dari Abdullah ibnu Musab, dari Manzur ibnu Zaid ibnu Khalid Al-Juhani, dari Ali ibnul Husain, dari ayahnya, dari Ali secara marfu, yaitu, من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه. Artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia dipelihara selama 8 hari dari segala fitnah, dan jika Dajjal keluar, maka ia dipelihara dari fitnahnya. Imam Ahmad mengatakan dari Madan ibnu Abu Talhah, dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, dipelihara dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam.